Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan sensor hujan berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan usaha publik daerah. Nah, ini adalah nama anggota kelompok 2 IoT. Yang pertama ada Hisham Ahmad Hasan H, yang mana udah Berhudin, Rio Liugi D, Nadia Sari, Arya Firmansyah, Gilang Permana, Putra Pamuka, Mudi dan Hikmah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang IoT. Pembuatan sensor IoT, pembuatan sensor hujan IoT dan atap otomatis penutup saat hujan merupakan proyek yang menggabungkan teknologi IoT dan mekanisme otomatis bangunan. Proyek ini memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menutup atap saat hujan turun, melindungi area terbuka dan dari kelembapan. Nah, di sini adalah contoh penerapan atap pada IoT. Jadi ini buat sensornya, ini sensor air hujan, ini sensor botol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisham. Baik, yang selanjutnya adalah tools dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama sensor hujan merupakan perangkat kunci dalam proyek ini, mendeteksi keberadaan air dan mengirim sinyal ke microcontroller. Yang kedua ada microcontroller, yaitu Arduino atau ESP32 digunakan untuk menerima informasi dari sensor hujan dan mengontrol mekanisme penutup atap. Selanjutnya ada mekanisme penutup atap, yaitu sebuah sistem mekanik yang terkoneksi dengan microcontroller untuk membuka dan menutup atap secara otomatis berdasarkan sinyal sensor hujan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Liugi. Oke, di sini ada 3 tahapannya. Tahapan pembuatan sensor hujan IoT. Yang pertama ada pemilihan sensor hujan. Nah, pemilihan ini sangat efektif pada saat air untuk mendeteksi hujan dengan akurasi yang tinggi. Contohnya hujan yang berpetir, gitu ya. Yang kedua ada penghubungan dengan microcontroller. Nah, sambungan sensor hujan dengan microcontroller untuk menerima data dan memberikan instruksi penutupan atap. Jadi nanti si microcontroller akan mengirimkan sensor kepada rumah dan atapnya itu akan tertutup. Oke, yang ketiga ada uji coba dan kalibrasi. Lakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan sensor berfungsi atau tidak dan mekanisme penutup atap berjalan sesuai dengan rencana kita. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Firmansyah. Itu selanjutnya pemrograman microcontroller. Yang pertama platform dan bahasa pemrograman. Pilih platform yang sesuai seperti Arduino IDE dan bahasa pemrograman yang mekanisme otomatis. Yang kedua algoritma kontrol. Rancang algoritma yang dapat menghasilkan data sensor dan memberikan instruksi secara tepat saat hujan turun. Yang ketiga integrasi dengan mekanisme penutup atap. Pastikan program dapat berkomunikasi dengan mekanisme penutup atap agar dapat mengontrol pembukaan dan penutupan dengan akurat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisham, Yaitu selanjutnya ada proses membuat mekanisme otomatis penutup atap. Yang pertama itu desain mekanisme, yaitu rancangan sistem yang mampu membuka dan menutup atap secara otomatis berdasarkan instruksi dan microcontroller. Yang kedua ada pembuatan prototipe, yaitu mekanisme otomatis menggunakan teknik konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang ketiga ada pengujian dan pengoptimalan, yaitu lakukan uji coba secara intensif untuk memastikan mekanisme berfungsi dengan baik dan bisa diandalkan dalam kondisi hujan sebenarnya. instalasi dan pengujian akhir. Pemasangan sensor dan controller, pasang sensor hujan dan microcontroller di lokasi yang strategis seperti atap bangunan. Pengaktifan dan pengujian mekanisme. Uji fungsi mekanisme otomatis untuk memastikan penutup saat hujan berjalan sesuai harapan. Pelatihan pengguna, beri pengguna informasi terkait operasi dan pemeliharaan sistem penutup atap otomatis. Nah,
Baca kan dijelaskan oleh Arya Firmansyah. Untuk keuntungan implementasi IoT sensor hujan dan atap otomatis. Yang pertama, kenyamanan. Pengguna tidak perlu khawatir menutup atap saat hujan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, efisiensi energi. Mekanisme otomatis dapat membantu pengelolaan pengguna energi interior bangunan secara efisien. Yang ketiga, pemeliharaan bangunan mengurangi resiko kerusakan bangunan akibat papan terus-menerus terhadap kelembaban dan hujan. Nah, dia kan orang Rio Luigi. Oke, penerapan dalam konteks perumahan dan bisnis di pabrik. Mengintegrasikan sensor hujan dan atap otomatis dalam desain bangunan modern atau instagramable untuk kenyamanan penghuni. Yang kedua ada bisnis komersial. Bisnis ini memasangkan sistem pada bangunan bisnis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan perawatan. Baik, terima kasih Terima kasih. dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.